Bapak Ibu, ini tanaman porang ya. Di sini sudah terlihat ada kataknya, dan ini merupakan ciri khas dari tanaman porang. Ada luriknya. Kemudian batangnya soft ya, jadi tidak kasar. Kalau kasar itu kan walur. Nah, perbanyakan porang selain menggunakan umbi, bisa juga menggunakan katak. Tapi kalau perbanyakan menggunakan umbi, tentu saja akan bersaing untuk penggunaan umbi sebagai bahan untuk konsumsi, sehingga lebih banyak para petani menggunakan katak. Nah, katak tumbuh pada daerah daun. Di sini ada daerah sumbu utamanya, biasanya ini disebut sebagai katak super. Nah, kemudian tumbuh pada area daun berikutnya seperti ini. Nah, nanti biasanya ini menjadi katak sedang. Nah, bisa tumbuh lagi nanti di sepanjang area daun ini, dan ukurannya kecil-kecil disebut sebagai katak jagung atau kecil. Nah, apabila katak mau digunakan sebagai bahan perbanyakan untuk kultur jaringan, maka tetap yang diambil adalah dari tanaman yang sudah luruh, yaitu seperti ini. Daunnya sudah mencoklat ya, batangnya juga sudah kuning, dan kataknya sudah gugur. Jadi ini adalah katak yang ideal digunakan sebagai bahan perbanyakan. Nah, ini yang besar ini adalah katak super, di mana tumbuhnya adalah pada area tengah dari daun, yaitu yang berhubungan dengan batang. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah katak sedang. Nah, ini kenapa kecil? Karena memang ditumbuhkannya di dalam polybag. Kalau ditumbuhkan di lahan, maka ini ukurannya akan lebih besar. Ini kelihatan bernas ya. Tapi katak ini kalau secara konvensional dia akan mengalami dormansi sekitar 4 bulan. Sehingga perbanyakan secara konvensional maka tidak bisa menghasilkan benih sepanjang tahun. Oleh karena itu, teknik kultur jaringan diharapkan dapat memproduksi benih sepanjang tahun. Jadi tidak tergantung pada musim. Nah, pada konteks ini kita bisa menggunakan kataknya. Nah, selain katak ataupun umbi, di mana umbi tidak direkomendasikan atau tidak disarankan ya, karena termasuk yang dipanen. Jadi selain katak, maka kita bisa menggunakan daunnya. Jadi daun porang ini ternyata bisa menjadi eksplan kultur jaringan yang bagus. Selain itu juga dengan menggunakan tangkai daunnya ya. Tapi yang ideal adalah ketika masih menguncup daunnya. Nah, pada kondisi yang seperti ini, nih, ini masih kuncup, itu ideal. Selain masih jaringannya juvenil atau masih muda gitu ya, biasanya juga paparan terhadap mikroba kontaminan itu rendah. Kalau sudah terbuka seperti ini, maka jaringannya sudah lebih tua, juga sudah banyak mikroba yang menempel pada permukaan jaringan daun maupun pada jaringan tangkai daunnya. Ya, jadi daun dan tangkai daun bisa digunakan sebagai bahan tanam awal atau eksplan pada teknik kultur jaringan porang. Nah, demikian tadi adalah pemilihan bahan tanam atau eksplan untuk kultur jaringan, di mana yang bisa digunakan adalah kataknya, kemudian daun atau tangkai daunnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sterilisasi dari bahan tanam atau eksplan ini di laboratorium.